pagi Bapak Ibu. Ada sukacita di hati kita. Tetap ada sukacita karena Tuhan beserta kita semua. Haleluya. Dia tahu yang terbaik buat kita. Mari kita naikkan pujian itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik aku percaya, aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Hidup kita oleh karena percaya, ku dapatkan dalam hidupku. Oh, aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu Yesus. Kita mau berdiri bersama-sama. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Amin. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Oh, aku percaya ku dapatkan yang sebab Tuhan kita baik. Terbaik dari. Katakan lagi, aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Benar Tuhan, aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya bagimu Yesus. Ku puji, haleluya, oh haleluya. Syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya bagimu. Oh ku puji, syukur, ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Kami percaya, oh haleluya, oh Yesus, Kau beri yang terbaik bagimu Yesus. Katakan, ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya,
puji, haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Kami percaya Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Itu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami percaya Engkau Yesus Tuhan, nama di atas segala nama, yang sangat berkuasa, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami ada dalam rumah-Mu dalam keadaan yang baik. Bahkan itulah yang terbaik, karena Engkau sudah menyediakan segalanya bagi kami. Kami sehat hari ini. Kami terlindungi dari segala mara bahaya. Kami percaya hanya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam segala perkara. Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami pagi ini. Sebab itu kami datang tidak memuji Engkau Tuhan. Bersuka-sukaria di dalam hati kami, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, dan Engkau memimpin dari awal hingga akhir. Kami percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Apapun masalahnya Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang terlebih besar. Dia sungguh sangat besar. Kita miliki Allah yang besar, Dia yang terlebih besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Oh, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji, marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin, haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Tiada yang mustahil kala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang
besar. Oh, Dialah yang terbesar. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah nama. Oh haleluya. Oh haleluya, besarlah nama. Sekali lagi haleluya, besarlah namanya. Besarlah namanya. Amin. Haleluya. Kita punya nama Allah kita, yaitu Yesus yang kita agungkan. Dengan berdiri bersama, mari kita naikkan pujian. Yesus, nama di atas segala nama, yang selalu kami agungkan, kami muliakan. Dengan nama-Mu Yesus, tiada yang mustahil. Kau melakukan segala perkara. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus Allah kita, Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Oh, Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu Tuhan, ya Tuhan, segala pujian sekarang dan selama-lama. Katakan Yesus, nama-Mu ku agungkan. Yesus, nama-Mu ku agungkan. Oh Yesus, Yesus Allah yang maha kuasa. Amin. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak puji kebesaran-Mu. Segala yang bernafas puji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema. Haleluya, puji Yesus Sang Raja. Sekali lagi, haleluya, puji Yesus Sang Raja.
segala raja. Kekuatanku perisai bagi kita semua. Dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan Yesusku, Raja mulia, Dia yang berfirman, Allah perkasa. Oh Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal. Sebab karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah dan Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah. Kami puji sembah Dia. Yesus, Yesusku, Raja mulia. Oh Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus, haleluya. Yesusku, Yesusku, Raja mulia. Oh Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Dia Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kasih karyanya nyata dalam hidup kita. Tidak perlu khawatir dan cemas. Walaupun 1000 rebah di kiri dan kanan kita, kata firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah ada di depan kita, mengawal kita. Terima kasih Bapak. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya aman di dalam-Mu, aman dalam-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Amin, amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Oh nama-Mu berkuasa.
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, oh ku aman dalam harapanku, harapanku di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku hanya padamu Tuhan, harapanku. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Hanya Kau Yesus kuatku, oh ku percaya, ku aman dalam-Mu, Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku percaya, ku aman dalam-Mu, percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. kami sangat percaya Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Di tengah-tengah gejolak virus corona yang menggemparkan dunia, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, kami sangat percaya bahwa di dalam Tuhan kami aman. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan kami, sebab Allah kekuatan kami. Engkau Allah yang menopang hidup kami. Terima kasih untuk pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Engkau hadir di tengah pujian kami, dan sekarang Tuhan tiba saatnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan pakai urapi dengan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu itu hidup dan firman-Mu itu dahsyat Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya Tuhan di dalam tangan Tuhan Allah Roh Kudus pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya di dalam Yesus berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini mestinya tugas dari pembicara tamu Bapak Pendeta Timotius Andi, ya. Tetapi hari Jumat siang yang lalu, tiba-tiba pengerjanya telepon saya, ya. Dia berkata, Pak Hosea, maaf ya Pak, besok minggu itu Pak Andi tidak bisa datang di gereja Bapak karena lagi sakit, ya. Kurang 1,5 hari. Kurang 1,5 hari tidak bisa tugas karena sakit. Lah saya tanya loh, sakit apa sih? Kecapean Pak, kecapean. Oh, ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi itu yang terjadi, ya. Mestinya saya tugasnya itu sore nanti. Tugasnya sore nanti. Kemudian saya ngomong sama Bu Hosea, nganu weh, ngambil sing pendeta X ABC dipel ganti. Ini kurang 1,5 hari loh. Jumat siang, Sabtu terus Minggu khotbah, pagi lagi. Bisa enggak? Kemudian saya pikir PDM aja, PDM. Ya saya mau nubruk PDM.
PDM sama Pak Harto ya. Pak Harto mau saya bel, Pak bisa ini. Tapi saya pikir nggak baik ya, nggak baik. Itu namanya ngawur ya. Kurang 1,5 hari saya tahu pengkhotbah pembicara kita ini jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri ya. Apalagi kalau Pak Supri diberi tugas firman, wah jauh-jauh hari sudah bersiap-siap ya. Ini 1,5 hari ya, wah itu namanya saya berpikir dalam pikiran saya itu nyepelekan pekerjaan Tuhan. Rapopo 1,5 hari ndelok konkordan delok wis gampang lah. Dan kemudian saya dengan amat sangat mohon maaf terpaksa khotbah untuk sore nanti saya naikkan menjadi khotbah pagi hari ini. Ya. Saya selalu siap ya. Jadi khotbah sore nanti ini mestinya sore nanti. Ya, untuk konsumsi sore nanti, tetapi saya naikkan menjadi pagi hari dan sore nanti saya sudah gantikan karena saya punya gambaran ya. Bahkan saya minggu terakhir nanti dalam tema What Will Happen Next ya, apakah yang akan terjadi selanjutnya, minggu terakhir sebagai penutup dari tema ini saya akan berbicara munculnya antikris. Seperti apa itu? Ya. Jadi saya sudah punya gambaran, cuman kan belum saya matangkan ya. Nah, sore nanti saya akan berbicara mengenai musuh paling utama. Itu muncul di hari-hari akhir ini. What will happen next? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Munculnya musuh paling utama. Ya, nanti sore saya akan sampaikan itu. Nah, yang pagi hari ini mestinya sore nanti. Tapi karena Pak Timotius Andi nggak bisa datang, maka saya gantikan. Ya. Saya akan sampaikan satu subtema dari tema kita What Will Happen Next, yaitu jangan takut masalah kita. Ya. Ketakutan dewasa ini melanda kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya. Ada gereja yang posting di WhatsApp, ya. Dia tidak ibadah dulu dan streaming di internet ya, lewat internet live streaming ya, service update ya. Dia ngadakan ibadah lewat internet. Menurut saya, sekali lagi mohon maaf kalau saya salah, menurut saya ini tidak pas dengan Alkitab. Ya. Menurut saya ini tidak pas dengan Alkitab. Saya ini penyiar radio, ya. Tetapi saya tidak pernah menganjurkan orang itu dengarkan radio itu, ora usah lunga gereja, podo wae. Menurut saya tidak tepat. Ya, saya tidak mengatakan terlalu ekstrim salah, enggak. Tetapi menurut saya tidak tepat. Mungkin Pak Harto bisa membacakan Ibrani 10 ayat 25. Coba dibaca Pak Harto. Ibrani 10 ayat 25. Mic-nya mungkin bisa disiapkan supaya tidak tiba-tiba meledak seperti yang lalu. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, terima kasih. Jadi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, ya, firman Tuhan mengatakan dan semakin giat melakukannya, semakin banyak ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bukan semakin dilongi. Ya. Kemudian kita pakai laptop, kita memanfaatkan internet untuk streaming live. Nggak usah ke gereja.
Jelas firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, saya pernah menggambarkan Alkitab itu mengatakan saya selalu mencocokkan segala sesuatu dengan Alkitab. Ayatnya itu ada enggak? Ngomongnya ayatnya bagaimana? Kalau hanya tafsiran saya tidak bisa mengikuti tafsiran. Karena tafsiran itu membahayakan. Saya tidak pernah mengajarkan suatu metode kepada Bapak Ibu cara kita berdoa karena saya mengalami doa yang dahsyat. Bagaimana saya ke Israel ongkosnya diganti, bagaimana saya minta mobil warnanya biru persis Tuhan beri warnanya biru. Saya tidak pernah mengajarkan metode-metode seperti itu. Karena itu tidak Alkitabiah. Menurut saya itu untuk saya. Tuhan beri untuk saya. Bukan untuk diajarkan, tetapi yang saya ajarkan pasti ada dasarnya yaitu Alkitab. Ya, saya pernah membayangkan begini Bapak Ibu. Alkitab itu menulis kalau Yesus datang nanti kedua kali, ya, semua mata itu akan melihat. Ya, itu ayatnya berkata begitu loh. Semua mata akan melihat seperti dia naik ke surga, dia turun ke bumi nanti untuk kedua kali, semua mata akan melihat. Lah saya memikir dalam otak saya yang kecil ini. Terus Yesus buat ini koyo apa ya? Dunia melihat Yesus itu kan bodi banget. Ya, seringkali kita lihat postingan itu Tuhan Yesus di awan-awan begitu ya, kelihatan penampakan itu. Ini pikiran saya mungkin bisa salah karena ini nanti masuk YouTube saya bisa diprotes ya. Tetapi saya mempertanggungjawabkan apa kata-kata saya. Saya pikir ini kan pikiran saya, ya. Otak saya yang kecil ini mikir begini. Wah, Yesus buat ini kayak apa? Ternyata muncullah internet. Hari ini mana ada yang tidak rahasia. Kejadian di Italia corona COVID-19 ya sampai begitu mencekam sehingga kota itu nyaris tidak beraktivitas, masuk di internet dan semua bisa melihat. Padahal kejadiannya di Italia. Nah, kalau yang seperti ini saya setuju. Ya, saya setuju bahwa nanti kalau Yesus datang itu kita bisa browsing, kita bisa lihat di internet bagaimana penampakan Yesus, streaming saya setuju. Tapi kalau ibadah menurut saya Alkitabnya berkata, janganlah kita ini menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau saya pikir tidak pas ya, tidak pas kalau kita gunakan. Saya tidak anti teknologi, bahkan saya tuh sangat getol sekali media. Tetapi saya itu nganggap ini tidak pas gitu loh. Karena ketakutan virus corona sehingga kita tidak ibadah. Karena ketakutan virus corona terus kita tidak salaman. Saya tidak pernah menganjurkan jemaat saya untuk jangan salaman. Sebab apa? Firman Tuhan jelas berkata, ya, sebagai anak-anak Tuhan kita dihadapkan dengan masalah, ya, masalah. Coba tolong Pak Harto baca 2 Korintus 4 ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, makasih. Amin. Alkitab berkata, sebab kami yang masih hidup saat ini. Anybody home? Saudara masih hidup? Halo? Ada yang mati?
Jangan-jangan ya. Karena di kebaktian kita ada dulu yang meninggal loh ya. Ya Pak Suryadi ya. Tapi hari ini tidak ada. Ya. Nah, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Maut mengancam kita dimanapun siapapun dia, dalam tanda petik walaupun dia anak Tuhan. Anak Tuhan bukan imam terhadap maut. Supaya apa? Juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Tubuh kami yang fana ini. Kalau kita sampai terselamatkan, walaupun dalam tanda petik bersalaman dengan orang yang kena virus corona dan kita tidak ada feedback apa-apa, itu karena Tuhan, supaya Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Tidak terkena virus. Supaya Yesus ini saya katakan bukan berarti sok gagah-gagahan atau enggak, sama sekali enggak. Bisa kita terserang virus corona, tetapi saya katakan bahwa hal ini saya katakan bukan kita mau mencobai Tuhan. Mana ada orang yang kena virus corona tak salamane jajal, tak omong-omong, coba kamu nganu ya, batuk-batuk di depan saya tak. Bukan, itu namanya mencobai Tuhan. Setuju? Tetapi kalau kita tidak tahu orang itu kena virus corona dan kemudian saya salaman, ya semua kembali kepada Tuhan. Mati hidup kita itu kan di tangan Tuhan. Kalau tidak kena virus corona bisa mati enggak? Bisa kena maut enggak? Jangan panik. Panik bisa diviralkan menjadi suatu isu yang ya saya nggak akan ngomong soal politik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tuh tidak perlu panik. Alkitab jelas mengatakan, saya sampai heran loh. Begitu baca Alkitab, loh kok ya ada ya ayatnya. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus gak pernah berhenti diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya apa? Juga hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Itu sebabnya ketika Yesus di bagian Alkitab lain berkata, ketika aku datang kembali kedua nanti, masih adakah iman di bumi ini? Orang sudah tidak beriman lagi. Itu yang disampaikan Pak Hosea itu tidak masuk akal. Saya bukan anti protek kesehatan. Kita mungkin bisa takut, tapi tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak perlu berlebihan. Ya, sampai akhirnya masker habis terjual. Itu kan cuma ngelaris ke yang jual masker, bener? Langsung produksi tidak barbar, tak kaget. Di Cina malah digratiskan. Ya, Italia dikirim bantuan dari Cina. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita menjadi panik. Kalau kita harus kena virus corona dan akhirnya game over, ya sudah toh. Yang penting kan kita meninggal masuk surga. Percaya sama Yesus, ini meninggal masuk surga? Amin. Loh, amin. Kalau meninggal masuk surga? Apa iya Pak? Saya katakan anak Tuhan itu lebih berani mati loh. Jangan pikir cuma hanya orang-orang tertentu yang berani mati. Ya. Hidup adalah kesempatan, mati adalah keuntungan.
Mari Bapak Ibu sekalian kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Jangan mereka-reka. Supaya apa? Ketika Yesus datang kembali, dia masih menjumpai orang-orang beriman di bumi ini. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Ini bukan berarti saya mengajarkan pengajaran ekstrim. Di tengah-tengah virus dunia yang melanda bukan Indonesia loh, seluruh dunia. Wih, gripe ini menganjurkan rawat dia, bukan begitu. Mohon maaf, saya tidak mengkhotbahkan seperti itu. Cuman yang ingin saya katakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Jadi kalau kita terselamatkan supaya nama Yesus itu dipermuliakan. Tapi seandainya kita harus mati karena virus corona, ya terjadilah. Kita harus seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Seperti Tuanku ketahui bahwa kami ini tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Seandainya Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini namanya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi ternyata Sadrah, Mesah, dan Abednego diselamatkan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Masih khawatir virus corona? Tidak ya? Amin. Ada senyum? Tidak usah bingung. Waduh, kok piye? Gerejane Pak Husya kok ora diomongi aja salaman ya. Aku nak meh nular salaman riku aku. Tapi nak salaman ya rodok deg-degan. Ojo-ojo ki mak ini, encim ini, tante ini kena virus. Karena dia habis pulang dari Congkok, dari RRC. Jadi kalau hari ini ada orang pulang dari Wuhan, salaman aja. Bukan kita mencobayalah kok. Nah saya kan tidak tahu dia baru pulang dari Wuhan. Kan tidak diproklamirkan. Yang ngerti kan saya salaman. Supaya Yesus menjadi nyata, hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami ini loh, yang fana itu. Kok apa-apa ya? Karena Yesus. Nah, kembali kepada subtema kita, jangan takut masalah kita. Hidup itu dipenuhi dengan masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Setuju? Anak Tuhan tidak punya masalah? Banyak, malah tambah banyak. Ya. Karena di samping orang-orang dunia yang sudah bermasalah banyak, anak Tuhan itu bermasalahnya tambah lagi plus. Sebab kita mempunyai saksi di dunia ini seperti awan. Ibrani 12 yang saya sampaikan kemarin. Ya. Semua mata melihat Pak Husya kayak apa coba bener gak? Apa munafik? Kan gitu. Banyak saksi. Jadi masalahnya bukan cuma satu tapi double masalah. Ya. Mari kita lihat Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52 sebagai bacaan kita dalam firman Tuhan pagi ini. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52 di bawah perikop yang berjudul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ya, ini murid-murid berani mati ya, tanpa Yesus dia di tengah danau. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka.
Ya. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi saya katakan mukjizat tidak menjamin, ya. Nah, nats kita 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Hari-hari akhir, ya, what will happen next? Apa yang akan terjadi adalah orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka tidak pernah percaya dan memungkiri kekuatan Allah itu. Sulit kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Malahan kita bisa ikut-ikutan lemah. Alkitab mengatakan jauhilah mereka itu. Jadi kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, kita sudah ngomong percaya sama Tuhan, dan mereka tetap nggak percaya, ya sudah, kita tinggalkan, nggak usah terlalu tenggelam di situ. Sebab bacaan tadi mengatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti bahwa Yesus ini anak Allah, Yesus ini ajaib, bisa mengubah 5 ketul roti menjadi untuk makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Dan hati mereka tetap degil. Sampai ketika Yesus lewat berjalan di atas air, mereka itu tidak percaya, hantu itu. Dalam ketakutan orang bisa melihat Yesus menjadi sesuatu yang malahan menakutkan, bukan menolong. Karena itu hilangkan ketakutan. Masih takut? Halo? Enggak, ya, enggak takut sekarang. Jadi pemberani anak Tuhan yang berani. Ya. Nah, banyak orang di hari-hari akhir ini secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, bahkan setia, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka melayani pekerjaan Tuhan sampai dengan berkhotbah, ya, namun mereka tidak pernah mempercayai Tuhan dengan sungguh. Tak pernah. Sehingga kekuatan ibadah tidak ada pada mereka. Tidak ada. Mari kita yang berjemaat tidak banyak ini, mari kita meyakini bahwa ibadah dengan sungguh-sungguh itu mendatangkan kuasa. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan baru, tidak ngelukru, dan yang putus asa Tuhan buka jalan. Saya selalu berdoa, kami berdua, saya dengan Bu Hosea, ya, kami Mezbah Keluarga berdoa untuk jemaat tiap hari. Ya, saya kepingin jemaat ini tumbuh. Ayo percaya Yesus. Jadi bukan hanya beberapa orang, semua percaya Yesus. Percaya yang diyakini, yang dihidupi. Firman yang dihidupi, bukan hanya didengar. Kemarin PRBI mengangkat sebuah tema berjudul menjadi pelaku firman. Wow, dahsyat. Dahsyat. Ketika saya tantang, PRBI mau menjadi pelaku firman, siap. Nah, luar biasa ya. Nanti kalau ada PRBI rodok mbalelo dilek ya. Loh, katanya kamu mau jadi pelaku firman. Dilek ya. Jangan disindir, tapi dilek ya. Mikir gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini dahsyat sekali, dan memang itu harus kita menjadi pelaku firman.
betapa sulit sekalipun. Nah, dalam ayat-ayat bacaan kita lewat firman Tuhan hari ini, kita lihat Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang mendayung itu dengan payah karena angin sakal, maka ia datang pada mereka. Kisah ini menggambarkan bahwa setiap kita itu memiliki masalah. Masalah itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Manusia tidak pernah lepas dari masalah. Ketika kita bangun tidur aja, ya, kita bangun tidur aja. Mau baca Alkitab misalnya, tiba-tiba kacamatanya kesingsal, itu masalah. Bisa ribut dengan istri kita atau suami kita, nak. Kowe ngerti kacamataku? Lah kowe mbok kek endi? Kan gitu. Kowe sing ndelehke kok takon. Nah, gitu ya, bisa ribut loh. Ya, makanya kacamatanya perlu digantungkan sini. Biarpun tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah itu banyak. Ya, mau ke kamar mandi sandalnya tidak ada satu, padahal masuk kolong. Kita tidak bisa memungkiri semua bisa terjadi. Mau bangun tidur tiba-tiba tangan kita digerakkan dari kaku. Bisa enggak? Bisa. Jadi kalau bangun tidur semua fresh, baik, enggak sakit, itu mengucap syukur, itu berkat. Berkat itu tidak mesti uang. Tapi orientasi kita, pikiran kita kan duit. Iya Pak, orang di duit. Pilih duit apa pilih sehat? Nah, pilih sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita percaya Yesus. Ya, bersama Yesus kita memiliki segalanya. Kita memiliki segalanya, tanpa Yesus kita tidak memiliki apa-apa. Sama dengan kita tidak memiliki apa-apa. Nah, ada 3 hal perihal masalah kita. Ada 3 hal. Yang pertama, jangan takut masalah kita, karena masalah yang kita hadapi juga dihadapi semua orang, bukan cuma kamu tok. Kadang-kadang ketika menghadapi masalah kita terpuruk sampai tidak bisa apa-apa, seolah-olah kita ini yang terbebani masalah paling berat. Padahal tidak hanya kamu, semua orang mengalami. Ya. Karena apa? Kita sedang hidup dalam dunia yang memang penuh dengan masalah. Coba tolong baca Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, terima kasih. Jadi dunia ini adalah dunia yang bermasalah. Kita sedang hidup dalam dunia yang memang penuh dengan masalah. Tuhan Yesus jelas berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu. Tidak ada yang rahasia. Tuhan ngomong supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Bukan dalam dunia ini, dalam aku. Jadi ketika engkau di dalam Yesus, engkau ada damai sejahtera. Dalam dunia, nah sekarang dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, masalah ekonomi, di PHK, tidak punya kerjaan, cari uang sulit. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau yang kita sembah, Allah yang Tuhan sekalian alam, Allah yang kita kenal di dalam Yesus, telah mengalahkan dunia ini, ya, otomatis kita akan mengalahkan juga. Karena kita ada di dalam Dia. Karena kita ada di dalam Yesus.
Kalau Yesus mengalahkan segalanya, kita pasti akan mengalami kemenangan yang sama. Setuju? Bahkan ayat firman Tuhan mengatakan, kamu lebih dari pemenang. Ya, nyanyinya bisa banter loh. Ya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Waduh, jempolnya tinggi-tinggi. Tapi ketika menghadapi masalah, seperti tidak ada kekuatan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saya bukan segalanya, tetapi Yesus itu segalanya. Kalau engkau melekat pada Dia, engkau dapat mengatasi masalahmu. Ya. Masalah ada karena ulah kita sendiri. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Tolong Parto baca. Demikian firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jelas sekali masalah bisa ada juga karena ulah kita, karena perbuatan kita. Ya, kalau kita tidak terlalu banyak pola, tidak sampai menghadapi masalah. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Karena berbuat dosa ya, apapun juga dosa itu ada hukumannya. Karena Allah tidak pernah mentolerir dosa. Dosa tetap dosa. Daud, dia menghadapi masalah, dosa yang dilakukannya menuai. Itu sudah pasti. Ya. Jadi itu sudah pasti. Ya. Coba 2 Timotius 3 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 3 ayat 3 dan 4. Tolong Pak Arto baca. 2 Timotius 3 ayat 3 dan 4. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, lebih menuruti daripada menuruti Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jelas 2 Timotius 3 mengatakan tidak tahu mengasihi. Hidup yang tidak ada kasih menyebabkan masalah. Masalah terjadi karena diri kita. Tidak mau berdamai. Kalau orang tidak mau berdamai, jelas mengundang masalah. Jadi masalah terjadi karena ulah kita. Suka menjelekkan orang, berisiko besar. Karena kita menyebar berita hoax, itu akan menuai. Ya. Jadi masalah terjadi karena diri kita. Tidak dapat mengekang diri. Garang, karena kegarangan kita menyebabkan kita bermasalah banyak dengan banyak orang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu, ya sekalipun tidak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi masalah bisa terjadi karena apa? Ulah kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jangan takut masalah kita. Karena masalah kita itu adalah masalah Allah. Setuju? Karena kita ini anak Allah, masalah yang ada yang terjadi dalam diri kita itu juga masalah Allah. Allah itu adalah Bapak kita. Kalau anak saya bermasalah, ya, otomatis saya menjadi masalah saya. Cucu saya Marvel kejang-kejang adalah masalah saya, walaupun saya opa dan omanya. Sudah pasti karena ada ikatan. Ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang
yang masuk akal, secara manusia masuk akal, apalagi secara roh. Secara roh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat setuju sekali kalau ibadah itu sebaiknya kita hadir dalam ibadah. Ya, kita hadir dalam ibadah. Jadi saya sangat setuju kalau kita hadir dalam ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya setuju sekali. Kalau lewat live streaming saya kira kurang pas. Kami di rumah itu punya grup ya yang dibuat oleh Sela ya. Sela itu mendirikan grup keluarga Lim Family ya, Lim Family. Karena keluarga besar Lim ya. Tidak keluarga besar Ong ya, tapi keluarga besar Lim. Ong itu saya, Lim itu istri saya. Di sini banyak yang Lim ya. Nah, kemudian kami posting ya. Anak saya yang di Surabaya, yo kapan-kapan kumpul nang Surabaya yo. Wah, Pak Handoko segalanya posting ya. Iya numpak mobil, wah seneng ya rame-rame numpak mobil ke sana. Yang Jakarta juga posting. Yo kumpul-kumpul nang Jakarta. Kita diminta ke Jakarta. Lah kok yang di tengah Jawa Tengah tidak ada yang ngomong. Ya, tidak tahu itu. Kumpul-kumpul nang Semarang tidak tahu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa kumpul-kumpul? Kita kan bisa browsing, bisa chatting. Karena kita punya WA. Emosionalnya kan beda. Karena itu ibadah itu penting. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah lewat live streaming dengan ibadah gini ini beda enggak? Sangat beda. Karena saya salaman dengan Pak Harto, salaman. Orangnya ada loh, salaman. Dengan lewat live streaming. Beda. Kita punya grup Nias. Apa dengan grup Nias langsung saya buat streaming ya. Besok Minggu enggak usah ibadah. Kita streaming. Menurut saya kurang pas. Tapi itu enggak salah ya kalau dilakukan untuk menjaga sesuatu yang baik, silahkan saja. Ya, saya juga tidak bisa memberi komentar, tetapi saya memberi pandangan menurut saya dari sudut Alkitab. Tuhan mengajarkan seperti itu, saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Hari Tuhan semakin dekat. Mari kita semakin banyak memberikan frekuensi untuk ibadah kita. Ya. Jadi jangan takut, masalah kita adalah masalah Allah. Yesus tahu saat murid-muridnya dilanda angin sakal, ya, adalah bukti bahwa masalah kita itu adalah masalah Allah. Tolong bacakan Pak Harto Markus 6 ayat 48. Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya, makasih. Jadi ketika Yesus melihat betapa payahnya murid-murid itu mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, saya nggak tahu ya apa ini jam 3 malam ini, tapi yang saya sering komunikasi dengan Tuhan itu enak tuh jam 3 malam. Kadang-kadang bosnya kok wis tangi to kowe ya. Itu enak. Jam 3 malam itu komunikasi dengan Tuhan itu kayak enak sekali. Ya. Waktu Tuhan ngomong sama saya, doakan Beni, itu juga jam 3 malam. Ya.
jam 3 malam Yesus datang, ya, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Tapi murid-murid sudah salah sangka sehingga takut, ya, takut, dan tidak bisa memandang Yesus lagi karena ketakutannya. Jadi saya melihat bahwa Allah itu Allah yang peduli. Ya, kita sering nyanyi Allah peduli. Ya, Allah mengerti. Allah yang sangat peduli dan Allah yang sangat mengerti. Tidak dibiarkannya kita orang yang benar tergeletak. Pasti Tuhan tolong. Allah mengatakan pada Musa bahwa ia melihat, mendengar, dan memperhatikan penderitaan umatnya. Keluaran 3 ayat 7. Coba tolong Pak Harto baca. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya, aku memperhatikan mereka. Allah sejak zaman dulu, zaman Musa, Dia Allah yang peduli. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ada dan hidup di dalam Tuhan, Allah itu peduli. Allah mendengar seruan doa kita. Pasti, saya pastikan pasti. Keyakinan iman saya mengatakan seperti itu. Allah itu adalah Allah yang peduli. Allah saya adalah Allah Bapak Ibu sekalian. Ketika masalah terjadi, berteriak berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, Aku akan menjawab engkau dan memberitahukan hal-hal yang belum pernah engkau ketahui. Dahsyat Bapak Ibu. Nyatakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, banyak kesaksian muncul dari bibir mulut kita. Betapa dahsyat Allah itu. Pikiran kita jangan pada masalah. Masalah tetap ada. Masalah tetap ada. Karena Tuhan tidak memberikan kita imam terhadap masalah. Tapi lewat masalah kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin naik pada level yang lebih tinggi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jangan takut masalah kita. Jika kita tahu masalah kita, jika kita tahu memasalahkan masalah kita. Ya. Jadi jangan takut masalah kita jika kita tahu dan memasalahkan masalah kita. Kalau kita melihat badai seperti yang saya posting di PowerPoint itu, kita menjadikan badai itu ketakutan yang dahsyat, ngeri sekali. Kita takut. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah menyelamatkan kita, kita tidak akan takut. Jadi kita memasalahkan masalah kita. Kita masalahkan masalah kita kepada Allah melalui apa? Iman kita. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31, tolong Pak Harta baca. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, terima kasih. Itulah Allah kita Bapak Ibu. Allah kita lewat firman Tuhan berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat
kepada yang tiada berdaya. Ketika kita menghadapi masalah dan kita rasanya sudah tidak kuat lagi, Allah kita itu memberikan kekuatan baru kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayo semangat. Jangan ngelokro, kita punya Allah. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang muda yang menamakan dirinya orang yang kuat. Bahkan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu hidupnya menanti-nantikan Allah, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah anak Tuhan yang benar-benar menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tetapi mempercayai Allahnya di dalam Yesus. Saya mengajak itu. Walaupun jemaat kita tidak banyak, tetapi kepingin saya setiap jemaat punya pengalaman dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kita masalahkan masalah kita melalui pikiran yang positif. Berulang kali saya katakan masalah bukanlah masalah. Sampai kita menganggap itu masalah. Ya. Kalau kita tidak menganggap masalah, buat kita tidak masalah. Tetapi ketika kita menganggap ini masalah, itu serius menjadi masalah. Ketika cucu saya kejang-kejang, ya mungkin bagi bos saya masalah. Buat saya memang ini masalah, tetapi bukan masalah. Besok masih bisa kita tangani. Tapi bosnya sudah tidak seronto, minta pulang, dan akhirnya diberikan tiket oleh anak saya. Tapi Tuhan berkehendak lain, tetap tidak bisa pulang dan tiketnya hangus. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, dalam batas kekuatan kita serahkan kepada Tuhan. Tidak perlu kita ngotot, apalagi mengklaim Tuhan. Aduh. Kalau ada hamba Tuhan mengklaim, aku klaim Tuhan engkau janji-janjimu, aduh, saya tidak habis ngerti. Loh kamu ini sama Tuhan berarti hebat kamu ya, kok bisa mengklaim? Ini bukan klaim-klaiman loh. Ini iman yang mengalahkan segalanya. Iman itu bukan pengharapan, iman itu kita berharap bahwa Tuhan tolong. Itu iman. Ya. Roma 8 ayat 28, tolong Bartong baca ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita melewati masalah dan masalah itu, akhirnya Rasul Paulus yang menyimpulkan, kalau engkau melewati masalah-masalah itu dan engkau berhasil, kita dapat berkata, kita tahu sekarang, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau engkau mengasihi Dia, masalah apapun yang terjadi itu untuk kebaikan. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya.
Itu cucu saya Marvel masih saya gumuli sampai dengan hari ini. Saya minta saya doa sama Tuhan tidak terjadi kejang-kejang lagi. Aku tolak tidak terjadi kejang-kejang lagi. Ini memang masalah serius buat cucu saya. Apalagi dokter bilang, wah, tidak bisa tertolong sudah. Malam itu pasti game. Waduh, ngeri. Ya, Pak Andono waktu telepon saya juga hampir terhanyut dalam kekalutan. Ya, tetapi saya percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Aku tahu kalau kita tahu, kalau kita mengerti Allah kita, semuanya akan baik. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan ternyata tidak terjadi. Besoknya dia bisa selamat. Ya mungkin bagi yang tidak melihat kejang-kejangnya, saya tidak melihat, jadi mungkin yang melihat kejang-kejangnya, wah sudah mungkin lebih mengerikan dan tidak tertolong. Saya cuma hanya mendengar aja. Tapi saya tahu, ya, saya tetap berpegang pada iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Seandainya Allah yang aku sembah itu tidak menolong. Namun kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Satu kemenangan yang besar buat orang yang percaya. Amin. Mari kita akan mengangkat pujian Yesus Jurumudiku. Sebelum waktu saya serahkan kembali kepada Pak Lukman. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Jadikan Yesus sebagai jurumudi hidup kita. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku angkat namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Mari kita berdiri. Dan kenalan menerpa kapaku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tergerak, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta.